Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz dzikr. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan kajian Ahad subuh Masjid Kuba yang insyaallah mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita di pagi yang mulia ini dan niat thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan umur yang dititipkan Allah kepada kita bisa kita gunakan, kita tasarrufkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia, hidayah, taufik dari Allah, rasanya sulit pagi ini kita sujud kepada Allah semata-mata untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang punya nilai tinggi di sisi Allah adalah ibadah yang dalam hatinya selalu disertakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali taklim kita di pagi yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat, maksud kita datang dari rumah ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid, serta niat thalabul ilmi, intizarul khair ba'dal khair, setelah kita melakukan kebaikan, salat berjamaah, wa hum yantazirunal khaira al-akhir, kemudian mereka menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain, wa huwa kafaratun minadz dzunub. Maka setelah orang melakukan kebaikan dilanjutkan dengan kebaikan yang lain, jarak antara satu dengan yang kedua bisa menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mohon kepada Allah setiap ibadah yang kita suguhkan di hadapan Allah yang kurang ataupun yang tidak sempurna, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin. Jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila muallif hadzal kitab. Wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawab qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darin amin rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kemarin kita sudah merayakan syukuran akbar bagi kita bangsa Indonesia karena sudah berulang tahun yang ke-79. Saya seringkali katakan di beberapa majelis, di beberapa masjid bahwa kita bisa nikmat ibadah, kita bisa nikmat sujud kepada Allah, kita bisa nikmat berzikir kepada Allah di atas tanah dan negeri yang aman. Rasanya kurang syukur kalau kita hanya berdoa untuk diri sendiri saja. Doakanlah tempat di mana kita sujud kepada Allah. Doakanlah tempat di mana kita bisa memperbanyak amal soleh untuk nanti di hadapan Allah. Mohonlah kepada Allah, doakan supaya apa yang kita raih di alam dunia, di bumi negara kita ini yang kita cintai, itu bisa diciptakan, bisa dihasilkan dan juga bisa diberikan Allah ketenangan dan juga kenyamanan. Itu yang paling penting. Karena doanya Nabi Allah Ibrahim, kalau Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Tentunya yang kita inginkan adalah tempat yang kita gunakan untuk ibadah diberikan rasa tenang, aman dan nyaman. Disitulah maka seharusnya secara fikih para khotib ketika menyampaikan khutbahnya di atas mimbar setiap hari Jumat itu harusnya ditambahkan dengan doa yang terkait dengan negara. Harusnya. Ya. Jadi tidak hanya wasiat takwa saja. Kalau takwa itu memang tiap hari sebetulnya harus ada wasiat. Al-isa'u wal istisqa. Salah satu karakter orang yang beriman itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Al-isa memberikan nasihat, wasiat yang baik, wal istisqa meminta nasihat atau meminta wasiat yang baik. Itu karakternya orang-orang yang beriman, begitu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bicara soal bagaimana kita menjadi seorang yang beriman di hadapan Allah, rasanya sangat sempit kalau hanya sekedar berbicara terkait kesalehan kita pribadi. Bagaimana hubungan baik kita kepada sesama? Bagaimana hubungan baik kita kepada seluruh makhluk Allah? Bagaimana hubungan baik kita kepada tempat lingkungan kita? Makanya ada ayat-ayat yang bicara tentang persoalan kauniyat. Ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan lingkungan hidup. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang ekologi itu juga penting. Sampai dulu teman saya pernah menulis sebuah penelitian judulnya Tafsir Ekologi. Jadi tafsir yang berbicara tentang lingkungan hidup. Di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita sujud kepada Allah, itu pun penting untuk dijaga dan itu pun representasi iman kita kepada Allah. Jadi nggak aja yang beriman tuh yang banyak sedekah, itu doktrin klasik yang begitu. Yang beriman itu yang banyak ke masjid. Iya, emang iya, betul. Betul. Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Benar, ada hadisnya, ada. Tapi apa sesederhana itu menuju Allah itu? Apa ukuran Allah melihat iman hanya sekedar ritual? Kalau cuma ritual, orang-orang kebatinan itu lebih keren dari kita sebetulnya. Ternyata bukan sekedar itu, iman kepada Allah ukurannya banyak. Mungkin dalam hadis Jibril yang disebutkan cuma 6. Antu'mina billah sampai terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi yang disebut dengan asyu'abul iman, cabang-cabang iman, banyak sekali itu. Banyak sekali. Ya, Imam Al-Baihaqi menulis buku judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabangnya iman. Ya, sampai juga Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mensyarah satu nazam atau syair dalam bahasa Arab yang menguraikan cabang-cabang iman.
Bapak merengut, cemberut, ada orang bertamu ke rumah, itu kualitas iman dilihat itu. Orang tamu datang sih merengut aja, merengut, cemberut. Padahal itu sedang bisa saja yang datang itu Allah utus untuk ngetes itu. Ini orang ikramud duyuf atau enggak? Gitu loh. Ini ada pengemis, ada siapa datang ke rumah, ini orang ikramud duyuf tidak, husnuzon enggak kepada makhluk. Itu pun representasi iman. Lah kok saat ini ada orang dengan dalil merusak lingkungan karena ya carut marut, kemudian tidak sehat atau segala macam lah. Malah terbalik ya kan. Al-mu'amalah ma'al khalaik. Jadi bagaimana cara kita bersosialisasi kepada seluruh makhluk Allah, itu pun salah satu bagian al-imanu billah. Bagiannya. Jadi kalau iman kepada Allah berarti al-iman wa ma yata'allaqu bihi min khalqih. Apa saja yang terkait kepada Allah, apalagi urutannya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya kata Rasulullah, darahnya orang yang beriman atau sesama muslim haram bagi kalian sekalipun konfliknya terus-menerus. Maka dalam Islam tidak pernah ada doktrin membunuh, tidak pernah ada. Kalau ada tunjukin depan saya mana. Nabi nggak pernah membunuh seseorang kecuali tidak sengaja atau kepepet kalau perang. Tidak ada cuman gara-gara wah dia menghina Rasulullah, bunuh saja. Nggak pernah Nabi ngajarin begitu. Jadi kalau ada orang sekarang melegitimasi persoalan jinayat atau hukum pidana dikaitkan dengan doktrin syariat, saya pastikan salah ngaji. Salah ngaji, salah guru. Salah guru. Disitulah pentingnya komprehensif memahami sesuatu, apalagi nas. Ya, ada namanya pendekatan tafsir, ada namanya pendekatan hadis, ada namanya pendekatan linguistik, itu penting. Karena kalau tidak, bukan agamanya yang salah, pahamnya yang salah. Semuanya agama isinya jihad saja, akhirnya jadi jahat dengan orang lain, itu salah, Pak. Ya, begitu luas jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah maka kenapa orang-orang non-muslim dulu pada abad pertengahan Hijriyah itu senang dengan Islam bukan pada jalur teologi, bukan akidah. Kalau akidah itu ya berbeda memang, nggak bisa dipaksakan. Ya, lain nggak bisa dipaksakan. Kalau akidah atau teologi, maka kalau dulu presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cucu dari Hadratus Syekh, pernah menyebutkan bahwa semua agama sama. Secara filsafat benar. Nggak salah, nggak. Dulu kalau kuliah pasti pernah belajar filsafat ilmu. Ya kenal Sokrates, kenal yang begitu-begitu. Cuman setelah lulus kuliah hilang semua, jadi rada kaku dikit berpikirnya. Sebetulnya kenapa itu jadi mata kuliah yang harus dipelajari untuk semua mahasiswa, supaya mahasiswa berpikirnya tafsili, komprehensif, pakai cara yang dingin, berpikirnya jangan panas, bicaralah sesuatu sampai substansi. Ini kok enggak? Kuliah S1, kuliah S2, berpikir tentang realitasnya mandek. Ngelihat yang zohir langsung menghukumi, dia fasik. Kenapa? Enggak separtai sama saya. Makanya fasik. Loh, katanya kuliah. Kok mikirin sesuatu tidak falsafi, tidak filsafat, tidak radikal, tidak mendalam. Yang dituntut oleh para orang-orang ulul ilmi, warrasikhuna fil ilmi itu, keluar dari lisannya bijaksana, melihat perbedaan bijaksana. Itu yang dituntun oleh orang-orang berilmu. Makanya orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, lahirlah ayat yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu lahir dari ilmu yang diamalkan. Karena nggak semua orang ilmunya berefek positif, ada juga yang negatif, banyak Pak, nggak sedikit, banyak sekali. Orang yang ilmunya berefek negatif tuh banyak. Yang berefek positif keluarlah dalam dirinya dan sikapnya yang disebut dengan hikmah. Bahasa universalnya namanya bijaksana. Kalau bahasa Imam Ibn Rushd namanya filsafat. Filsafat itu nggak semua negatif Pak. Mengajarkan cara berpikir yang komprehensif, radikal, tidak tergesa-gesa. Walaupun ada hadis yang riwayatnya agak lemah,
Al-ajalatu minasyaiton. Itu hadis bermasalah itu. Yang tergesa-gesa itu bagian dari setan. Itu tergesa-gesa itu. Ya, hadis ini bermasalah memang. Cuman secara substansi enggak masalah kita pakai. Enggak masalah. Ya. Itu. Meskipun ada ungkapan seperti itu, ya betul. Karena orang dengan berpikir yang jernih itu bisa lahirlah sikap yang bijaksana. Sebetulnya normalnya ilmu yang datang dari Allah, semakin tinggi ilmunya, semakin timbul cahaya dan bijaksana. Kalau secara kaidah ilmu semakin banyak ilmu, tapi ternyata semakin tidak luas pikirannya, tidak bijaksana, bukan ilmunya yang salah, orangnya yang tidak siap menampung ilmunya. Subjek, bukan objek ilmunya, tapi secara subjek belum siap, tapi dipaksakan masuk begitu. Ya, nah itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti juga. Makanya mas'uliyatul ilm, pertanggungjawaban ilmu itu penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bertanggung jawab, maka konsekuensinya ayatnya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu kalau orang ya'malu bi'ilmih, beramal menggunakan ilmunya. Jadi kalau bicara teologi memang berbeda, Pak. Kata Gus Dur, semua agama sama, yang beda teologinya, teologi. Akidahnya yang beda. Semua agama secara normal pasti mengajarkan kedamaian, mengajarkan tunduk pada Tuhannya, mengajarkan saling mencintai, mengajarkan saling menyayangi. Kalau ada agama yang nggak mengajarkan begini, itu agama bohong. Karena definisi din, definisi agama, itu harus dihafal dulu sebelum kita bicara tentang diksi agama. Kita ini kan karena nggak akrab dengan istilah dan takrif, definisi. Jadi kadang-kadang memahami sesuatu terlalu cepat. Disitulah orang-orang alim itu ketika mengungkapkan sesuatu, difahami dulu definisinya. Karena definisi itu ada cakupan, muatan, dan juga ada yang dibatasi. Sehingga maknanya lebih konkret. Gitu loh. Karena saya ngajar mantik soalnya di kampus. Ngajar filsafat ilmu dan filsafat hukum Islam. Karena jadi pikiran-pikiran santri-santri yang agak tekstual itu saya bongkar supaya cara berpikirnya masif. Bagaimana caranya? Karena doktrin itu silakan saja di pesantren memang diajarkan mendoktrin, dan saya juga sama, tapi tidak mengajarkan mudah menyalahkan orang lain, hanya sekedar perbedaan cara berpikir. Nah ini, kalau menunjukkan kebenaran dengan metodologi silakan, itu boleh saja. Karena menunjukkan bahwa ilmu Allah begitu luas ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Nah, tauhid ini sangat mendasar. Yang kedua syariat. Makanya syariat itu disebut wujudul af'al lillah namanya. Syariat itu namanya wujudul af'al lillah, menyuguhkan amal kepada Allah. Tapi actionnya aktual, bisa dilihat secara empirik. Bapak sholat, sujud. Ini orang kayaknya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Nah syariat melihat fasik dia, gitu kira-kira. Jadi yang namanya syariat itu menyuguhkan amal secara empirik, tujuannya kepada Allah itu. Nah nanti kalau ilmu akhlak beda lagi, yang disebut dengan ihsan. Kalau ihsan itu setiap beramal tujuannya bukan menyuguhkan amal, tapi melihat af'alnya Allah. Kira-kira begini, kalau orang fikih, orang syariat, itu kalau dia sholat, yang dia perhatikan syarat rukunnya betul tidak. Kenapa? Saya sholat harus perfect secara ilmu gitu. Tapi kalau sudah ihsan, akhlak, yang dia lihat bukan itu Pak. Yang dia lihat itu, saya bisa sholat karena Allah, saya bisa sedekah karena Allah, saya bisa ke masjid karena Allah, saya bisa silaturahim karena Allah. Tidak pantas membanggakan amal di hadapan Allah. Gak pantas. Karena bisa sujud saja karena Allah. Coba dicabut nikmatnya. Coba tidur gak bangun lagi. Ruhnya dicabut. Bisa gak sholat subuh sekarang? Atau baru keluar rumah pengen ke masjid. Ternyata ada bahaya, ada celaka dikasih Allah. Tak bisa gak ke masjid? Semuanya rahmat. Yang kita lihat adalah syuhudul af'al. Yang kita saksikan adalah
nikmat karunia Allah sehingga kita bisa ibadah, itu namanya ihsan. Jadi gak boleh orang egois ketika berdoa, ini sholat saya Allah. Oh Pak Ustadz diajarkan itu di dalam tawajuh katanya. Inna sholat, dalam Quran juga sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat itu tidak mengajarkan kita ujub dengan ibadah. Bukan. Bukan berarti ini sholat saya ya Allah. Bukan. Poin dari ayat itu adalah tidak boleh ibadah apapun orientasinya selain Allah. Gak boleh. Bapak sedekah, ya niatnya Allah. Bapak zakat, niatnya Allah. Bapak iktikaf, niatnya Allah. Tidak boleh ibadah niatnya kepada selain Allah. Nah ayatnya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan nanti jadi tawajuh itu. Nabi mengajarkan itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah itu. Jadi sebetulnya 50-50 di alam dunia ini. Gak ada orang dapat jaminan. Karena saya kemarin semalam saya dari Pondok Aren ngisi kajian juga. Saya tanya, kalau di masjid itu kalau ada orang baru pengen ke masjid. Ini kalau ada orang baru pengen ke masjid, emang selama ini gak pernah ke masjid. Nggak dekat dengan masjid, padahal rumahnya samping. Tapi nggak dekat ke masjid, nggak pernah ke masjid, sholat berjamaah nggak pernah. Nah, ketika dia pengen mau istiqomah sholat berjamaah, baru mau mulai, baru mau menjemput hidayah Allah. Orang yang rajin ke masjid ngomong begini, tumben. Kemana aja? Itu kan bahaya, kata-kata begitu bahaya. Gantilah kata tumben dengan alham. Itu merubah suasana hati loh Pak. Kalau tumben, hati orang bisa panas. Tapi kalau alhamdulillah, mari. Bisa beda suasana hatinya. Pantas orang banyak yang mau tobat jadi kagak jadi. Kenapa? Kitanya yang sudah lama di tempat kebaikan tidak bijaksana bersikap dengan orang yang belum bisa melaksanakan kebaikan. Jadinya dosa ujub. Yang ya maksiat zahir sih enggak, cuman ujubnya iya. Gitu. Merasa dalam hatinya tumben, saya mah sering. Hatinya ngomong begitu tuh. Saya mah sering ke masjid. Rontok semua pahalanya itu. Gara-gara penyakit hati yang begitu-begitu tuh. Mungkin kalau dosa-dosa zahir sih kita bisa tahan, Pak. Kita bisa tahan dari berzina, kita bisa tahan dari minum khamr, kita bisa tahan dari mencuri. Tahan nggak bangga dengan amal dalam hati? Tahan nggak Bapak suatu saat dapat karunia dari Allah, hatinya ngomong begini, kayaknya gara-gara saya sholat subuh nih, makanya saya dapat duit 1 gepok. Awas, itu manipulatif setan. Karena kaidahnya tidak ada ganjaran pahala ibadah itu di dunia, nggak ada. Di dunia itu adanya efek ibadah, bukan jaza. Jaza dengan efek itu berbeda, Pak. Jaza itu balasan, adanya cuma di akhirat. Karena di dunia ini buat orang beriman namanya darul mihan, rumah ujian. Ganjarannya nanti di sana di akhirat. Kalau di sini Bapak dapat nikmat karunia, itu karena fadlnya Allah, karena efek dari berbuat baik, maka akan ada kebaikan yang datang. Efek berbuat buruk, ada keburukan yang datang dan seterusnya. Ternyata casingnya bagus bicara dalam hati, itu setan sedang bermain merontokkan pahala amal seseorang, akhirnya jadi temannya di neraka. Wal iyazubillah min zalik. Nah, maka ada 2 amalan kata ulama yang sama sekali nggak bisa hilang pahalanya nggak bisa hilang dengan sebab kita maksiat. Mohon maaf, sekarang kita salat subuh berjamaah, tapi nanti setelah sholat subuh berjamaah keluar dari masjid, Bapak di rumah ternyata buka aib saudaranya, atau empet atau hatinya dengki dengan saudaranya, itu hilang pahalanya, hilang. Sia-sia. Kata Imam Ibnu Rajab, sholatnya tadi terindikasi ditolak Allah. Kenapa? Karena al-hasanat ma'as sayyiat. Kebaikan disertakan maksiat. Jadi ininya hilang, yang kebaikannya hilang. Karena kaidahnya innal hasanat yuzhibnas sayiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa dan berbuat dosa bisa menghilangkan kebaikannya itu.
Tapi kata ulama ada 2 amal kebaikan yang meskipun kita maksiat itu nggak akan hilang pahalanya. Tetap ngalir, nggak akan hilang. Nah justru 2 ibadah ini yang sulit. Nggak mudah, enggak. Kalau mungkin lebih mudah sholat kayaknya daripada 2 ibadah ini. Hasanatani la yadurru ma'ahuma kasratus sayyiat. Ada 2 amal baik yang tidak berbahaya, tidak berpengaruh apa-apa, sekalipun kita banyak berbuat keburukan. 2 amal baik ini. Ya. Apa? Yang pertama, ar-ridha'u biqada'illah. Rela, hatinya tenang, hatinya woles, hatinya santai terhadap semua ketentuan Allah. Sekalipun tidak sesuai dengan pilihan kita. Hati-hati loh, ini penyakit bukan orang awam. Yang bersorban pun gak bisa move on dari takdir Allah. Yang bersorban, yang ilmunya tinggi-tinggi belum tentu hatam bab kodok dan qadar. Belum tentu hatam. Ya, apalagi masa politik kemarin, Allahu Akbar, kata saya Masya Allah. Yang ngomong-ngomong begitu tuh bukan orang jahil Pak Andi, orang-orang alim. Yang kagak ngikutin pilihan saya fasik. Masya Allah, Rabbi, ya Allah. Ternyata sekarang yang jadi bukan pilihannya. Pertanyaannya, takdir Allah bukan? Jangankan kebaikan, keburukan maksiat pun takdir Allah. Diizinkan Allah terjadi supaya Allah memberikan contoh, ini loh ahli maksiat, gitu loh kira-kira. Allah kasih contoh di alam dunia, ini loh ahli maksiat, makanya maksiat diizinkan Allah terjadi. Kebaikan juga diizinkan Allah terjadi. Tapi dalam bab ilmu akidah, izin itu bukan ridho. Saya kasih contoh, gampang. Ada orang tua, ada anak ngerengek sama orang tuanya. Udah tahu orang tuanya melarang, jangan main sepeda listrik di pinggir kali. Udah nyebur kesetrum pula. Begitu, dilarang. Ya. Saking kagak tega ngelihat anaknya gegulingan nangis tuh orang tua. Ya sudah nak, tapi jangan lama-lama ya. Hati-hati ya. Itu namanya diizinkan, rela mah belum tentu. Ini saya pakai gambaran yang gampang aja. Allah izinkan terjadi maksiat, bukan berarti redo dengan maksiat, bukan. Bukan. Saking sayangnya sama makhluk, begitu saking sayangnya. Nanti habis maksiat dilihat nih, dia kembali nggak kepada Allah taubat. Ditunjukin lagi hidayah taufik. Dia raih yang mana ini kira-kira? Nggak balik-balik lagi, jadinya kayak Abu Jahal jadinya. Jadi Abu Jahal Fir'aun kafir bukan karena Allah, karena salah pilih. Bukan karena Allah, bukan. Dia pilihnya kafir, ya Allah izinkan, sudah. Udah dibilangin pilih iman malah pilih kafir. Ya terserah ente lah, udah begitu kira-kira. Kata ibunya, udah dibilangin nggak boleh main sepeda, masih ngerengek aja. Ya sudahlah nak, hati-hati ya. Begitu akhirnya. Bukan salah Allah, bukan. Nah orang yang begini ini yang sulit Pak. Ibadah sih oke, kita sholat oke, zikir oke. Tapi terhadap realitas alam semesta, kenyataan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan pilihan dan syahwat kita, rela nggak kita? Kalau belum rela, berarti imannya amatiran. Imannya bohong selama ini. Kadzab. Setan itu sedang tawa di samping kita. Kamu Bani Adam munafik. Sujud subuh-subuh. Malam sujud tahajud. Soal takdir kok ragu. Mending saya, kata setan. Saya ini kafir bukan gara-gara ragu terhadap takdir. Kata iblis, kami ini kafir cuma gara-gara gak mau sujud doang. Takabur saja lah, kamu nih sujud udah. Sedekah sudah. Kok sama takdir Allah ragu? Kata setan, ya percuma loh. Begitu ngerusak ibadah aja. Terhadap realitas segala macam masih saja nggak move on dengan apa yang terjadi. Tapi prosesnya jelek Pak Ustadz. Jelek buruk takdir Allah bukanlah. Saya kasih contoh simple deh. Ada orang pengen pergi haji. Caranya duitnya make korupsi, make ini, make ngibul, make nipu. Sampai pergi haji, sampai pulang sehat. Ada orang yang sudah daftar 10 tahun yang lalu, jelas daftarnya haji, tidak ilegal. Ternyata pas hari H, kata dokter tidak layak berangkat. Yang mana yang takdir Allah?
Dua-duanya, Pak. Proses itu biar manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau sudah terjadi, namanya takdir. Dan itu datangnya pasti dari Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, jangan setengah-setengah. Percayanya yang komprehensif, termasuk takdir Allah. Meskipun tidak sesuai dengan pilihan kita. Itu namanya mukmin sejati namanya. Gampang move on dengan semua yang terjadi di alam dunia. Itu yang disebut kata ulama, orang kalau sudah perfect mengimani kodoknya Allah, itulah amal yang gak akan pernah hilang, dihapus Allah. Itu terkait personal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit loh Pak, yang begini-begini sulit. Mungkin kalau iman kepada Allah hatam, iman kepada malaikatnya hatam, iman kepada iman kepada kitab Allah hatam, iman kepada nabi hatam, iman kepada qadar dan qadar nanti dulu datang. Kata kayaknya mah ada yang kagak ini. Begitu. Jadi jangan ngomongnya begitu lagi. Ya Allah, saya masa dapat duit segini nih. Jangan sampai jangan sampai saya berantem sama istri ini segini nih, tambahin kayak. Jadi kita doa sama Allah tuh kayak ngancam apa pensiunan dan ramil apa saya nggak tahu juga. Jadi kayaknya nadanya nada rada tinggi begitu. Beda juga. Ya, silakan berdoa itu perintah Allah. Istajib du'aan atau ud'uni astajib lakum. Tapi dalam arti lain, Allah tidak boleh didikte makhluk. Gak boleh, karena secara akidah Allah butuh nggak masalah kita. Saya bicara secara akidah, jangan salah paham. Allah butuh nggak masalah subuh kita, Pak? Sama sekali enggak. Jadi kalau bapak nggak sholat subuh, ini sekubak nggak sholat subuh, ya. Nggak rugi buat Allah. Terus Allah luntur sifat Tuhannya. Enggak lah. Yang rugi nih kita malah. Begitu. Jadi jangan pede. Gara-gara saya sholat subuh nih Allah maha tinggi. Masya Allah. Itu maksiat itu begitu. Gara-gara saya nih Nabi Muhammad mulia. Karena saya selawat mulu. Awas. Tanpa ente selawat juga Nabi mulia. Gitu. Kita nih diperintah selawat sama Allah. Supaya wabtagu ilaihil wasilah, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini Nabi Muhammad, supaya dapat syafaat. Itu aja, nggak ada yang lain. Sesederhana itu. Bukan kita baca selawat berarti kita ziyadatul ikram, bukan. Yang memberikan kemuliaan itu Allah, bukan manusia. Manusia ini hanya berharap, hanya dituntun oleh penuntun yang baik, oleh imam yang baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja. Ya, jadi tidak ada motif yang lain, kira-kira begitu. Nah, inilah yang penting. Saya rasa setiap hari kita melakukan aktivitas kehidupan, ada dosa-dosa yang kita nggak pernah sengaja atau nggak kerasa, yang kaitannya kepada takdir. Yang kaitannya kepada takdir. Kadang kita ngeluh, kadang kita ngedumel, tapi sholatnya rajin. Tapi ngedumelnya tetap jalan gitu. Kemudian berfikirnya tidak baik sangka kepada Allah, husnuzon billah, malah suuzon billah itu. Saya punya ada cerita sedikit waktu saya ngisi di Pondok Aren. Katanya waktu selesai ngisi pengajian itu kan ada ngobrol-ngobrol begitulah sama DKM. Pak Ustadz, saya bingung dah katanya. Kenapa? Saya punya, ini lingkungan sini nih, ada ibu-ibu katanya. Ngaji ke masjid jarang. Ngaji ke pengajian ibu-ibu ngikut ngaji jarang. Terus juga dibilang sosialisasi juga rada jarang. Tapi kemarin belum lama beliau wafat katanya. Terus saya tanya anaknya wafatnya bagaimana. Ternyata wafatnya cuma tidur doang. Jadi, nak ibu mau tidur dulu ya. Enggak bangun lagi. Semudah itu menghadap Allah. Ada nggak orang 3 hari ngorok aja ruhnya nggak keluar? Banyak Pak. Padahal rajin sholat loh. Ini orang amalannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja amalannya. Dibilang rajin tahajud enggak. Rajin duha enggak. Ini artinya bukti adilnya Allah ya. Adilnya Allah. Jadi tidak orang yang banyak ibadah nggak dapat jaminan juga. Ini adilnya Allah. Ini orang ibu rumah tangga, kerjaannya ibu rumah tangga, biasa saja. Ceritanya nih di DKM Masjid pengen observasi. Kok bisa begitu semudah itu ruhnya keluar menghadap Allah, cuman pengen bilang tidur doang. Nggak bangun-bangun. Amalannya apa nak? Ibumu tuh amalannya apa? Bocorin ke saya, bocorin katanya. Saya pengen punya amalan kayak begitu katanya. Ternyata cuma satu Pak amalannya. Tidak pernah marah sama suami. Masya Allah. Jadi kalau suaminya lagi khutbah Jumat di rumah,
alias nyerocos, ya, alias minta kopi, nah segala macam. Istrinya cuman ya disenyum apa, iya begitu. Pokoknya ngelayaninya baik dan tidak pernah berbuat agak kasar dengan anak, tidak. Itu saja amalannya katanya. Yang saya tahu ibu saya cuman begitu saja. Ya salat 5 waktu tetap nggak ditinggal, cuman yang ibadah lainnya nggak terlalu banyak, kira-kira begitu. Cuman itu saja, ya. Ada lagi sebelum lama di KUA Cipondo, penghulu meninggal. Padahal Sabtunya masih kongko. Sabtu masih kongko, Jumatnya masih kongko sama saya. Gitu. Tahu-tahu dapat kabar malam Minggu, innalillahi juga. Kan kita kaget. Yang begini ternyata ditanya anak, emang kenapa bapak wafat? Bener katanya, Masya Allah. Saya sampai kaget kata saya. Ya Allah, kemarin masih ngomong sehat walafiat, mondar mandir. Ternyata cuman gara-gara dia ngomong sama anaknya, Abi mau tidur dulu ya, nanti bangunin Abi mau makan, lapar katanya. Bener-bener lantas tidurnya sampai akhirat, nggak bangun lagi. Sampai akhirat nggak bangun lagi, Pak. Nggak nyusahin anak, kagak nyusahin istri, kagak nyusahin tetangga. Cuman satu kurangnya, bikin kaget. Itu doang. Kaget banget, pasti banget itu. Bininya shock berat itu, karena nggak sakit lagi, nggak ngapa gitu, cuman bilang tidur doang. Ya, ada orang yang sakit ngerepotin anak, ngerepotin istrinya, ngerepotin tetangganya, ngerepotin DKM masjid. Kan ngerepot. Kalau orang, mari kita doakan saudara kita karena sedang begini, kita ulurkan tangan dan sarung kita. Begitu misalnya. Lah itu kan sama saja nyuruh DKM namanya, suruh ngumumin. Kan ngerepotin juga namanya. Repotin juga. Kata DKM, aduh, kita mah pengen masalah Jumat biar buru-buru. Banyak pengumuman lagi nih. Bukan 1, 2, 4 yang sakit. Kan ngumuminnya 4 kali berarti. 1, 2 Fatihah, 1, 2 segala macam. Masya Allah. Ini mah enggak nyusahin orang lain. Ternyata amalannya satu yang saya saksi hidupnya. Kalau sedang bicara dengan orang lain, tidak pernah mengungkit masalah hidup. Satu. Yang kedua, selalu ceria di hadapan orang. Enggak pernah nunjukin, aduh, bini ngomel mulu, begitu misalnya, ya, aduh, duit nggak susah banget, atau bapak ngomong begini, ente mah enak, nah, ente mah enak, tuh hati-hati tuh yang begitu-begitu tuh congor begitu tuh kufur nikmat tuh, lah ente enak, ente nggak enak, buktinya masih hidup, coba kalau mati, iya kan, enak kok, cuman kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak pernah tahu, Pak, mana amal kita yang memancing rahmat Allah. Kita nggak pernah tahu. Berdoa saja, berlomba saja. Fastabikul khairat, minta sama Allah. Tapi poin pentingnya sih, Pak, kenapa seseorang tuh bisa mudah menghadap Allah dalam arti meninggal? Meninggalnya mudah. Dia membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mungkin pakaiannya biasa saja, tidak seperti orang yang mulia, tapi hatinya jernih. Ini yang menjadi mendaya tarik Allah melihat hambanya. Karena Allah tuh melihat sesuatu bukan zahir. Kalau zahir nggak mungkin ada orang lahir tanpa tangan. Ya, yang Allah lihat itu hatinya baik, imannya benar kepada Allah, saling menyayangi antar sesama, tidak menggunjing orang lain. Hatinya bersih, qalbun salim. Hati yang bersih, amalnya bisa menjadi mahar, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kedua. Yang pertama tadi kan ridho terhadap takdir Allah. Yang kedua, wasafhu an ibadillah, mudah memaafkan orang lain. Itu amalan tinggi loh pangkatnya di sisi Allah tuh. Tinggi, amalan tinggi itu. Mudah memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Meminta maaf bagus, tapi memaafkan kesalahan orang lain lebih bagus dan lebih tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita ada teman dekat dengan kita, Pak. Teman dekat kita ternyata sekali saja berbuat salah, malah yang kita lihat salahnya terus. Terus memaafkannya sulit kayaknya, padahal tiap hari sama kita. Hanya sekedar sekali saja berbuat salah yang diingat salahnya terus. Memang orang tuh nggak bisa berbuat baik, Pak. Mohon maaf, dalam ilmu rijalul hadis, studi tentang para perawi hadis, Imam Bukhari pernah ditanya begini. Apakah Anda
betul-betul memastikan hadis yang Anda masukkan ke dalam Al-Jami'us Shahih itu adalah hadis yang betul-betul sahih? Apa jawaban Imam Bukhari? Oh enggak. Saya hanya memasukkan hadis yang sahih menurut saya. Menurut ilmu saya. Bisa saja menurut murid-murid saya itu enggak sahih gitu kira-kira. Dan masih banyak hadis sahih yang berceceran enggak masuk di kitab saya. Itu kata Imam Bukhari. Kenapa? Kenapa kok nggak bisa dipastikan ini hadis pasti sahih? Jadi kalau belajar ilmu hadis, jangan pernah mengatakan hadis itu pasti sahih. Jangan. Bilang saja sahih. Jangan pasti. Karena pasti itu berarti menutup ruang kebenaran hadis yang dianggap sahih oleh orang lain. Padahal sahih atau tidak itu soal ilmu. Bukan soal kepastian. Karena yang pasti-pasti itu dukun biasanya. Ini orang datang ke dukun, mbah begini-begini, pasti kaya. No. Jadi kalau ada kiai suka ngomong pasti, itu semi dukun berarti. Kalau ada kiai, ya. Jadi jangan gampang ngomong-ngomong pasti. Kata Imam Bukhari, kenapa begitu? Seburuk-buruknya perawi hadis, sedusta-dustanya perawi hadis, kata Imam Bukhari, dia pernah berbuat baik. Imam Bukhari, itu ketika saya baca kata-kata Imam Bukhari itu, kesentuh aja itu saya. Seburuk-buruknya perawi hadis, sedusta-dustanya perawi hadis, mereka punya kebaikan di sisi Allah yang kita mungkin nggak tahu. Dan seadil-adilnya perawi hadis, sesoleh-solehnya perawi hadis, dia pasti pernah maksiat, cuman disembunyikan saja. Kitanya nggak tahu. Jadi nggak ada orang perfect betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bijaknya kalamnya Imam Bukhari yang sampai sekarang saya kalau ngajar santri, ngajar mustalah hadis, itu selalu saya tekankan kalam-kalam begitu. Kenapa? Supaya tidak mudah mengklaim, menghardik, mengucilkan, merendahkan orang lain. Sekalipun dia pendosa. Nah itu namanya etika sosial. Cara kita bermuamalah. Karena kalau Bapak ngaji bab fikih, yang paling banyak bukan bab ritual ibadah. Tapi muamalahnya yang banyak. Coba deh. Buka kitab fikih, Fathul Qorib atau apa yang paling tipis, pasti yang paling banyak pembahasannya tentang muamalah, bukan ubudiyah. Kenapa? Karena kita ini manusia yang karakternya harus saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi nggak mungkin bisa hidup sendiri atau munfarid. Mudah memaafkan orang lain, itulah ciri orang yang amalnya perfect buat Allah. Tapi sulit loh Pak. Kalau Allah kan ya dosa setumpuk, sekali saja tulus kepada Allah berbuat kebaikan, dosanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau manusia, amal baiknya setumpuk, kebaikannya, satu kali berbuat dosa dengan temannya, itu hilang semua kebaikannya. Itu cara manusia melihat sesuatu. Tapi kalau Allah melihat sesuatu, ada orang membunuh hampir 199, membunuh, nanya sama Ustadz, Ustadz saya mau tobat, tapi saya membunuh orang udah 99 kali ini. Ini Allah kira-kira ngampunin apa kagak ya? Ustadznya lagi rada-rada tukang demo kayaknya. Ya, kok gak boleh? Itu dosa besar. Anda neraka. Kata orangnya sekalian aja gua habisin orang, seret aja. Jadi 100 lengkap. Disitulah kalau Ustadz salah bijak, ban mobilnya bisa kempes. Motornya bisa kempes, makanya saya bilang, saya wanti-wanti nih, ngajar kelamaan juga takut di demo, ngajar kecepatan juga takut amplopnya kurang, takut begitu. Masya Allah. Itu intermezzo itu mah Pak, kalau dikurangin ya tetap saya tanya Pak Andi, tetap tanya enak aja, intermezzo doang itu. Jadi mudah memaafkan orang lain, mulai dari sekarang tarbiyah deh. Tarbiyah itu artinya kita belajar. Kalau belajar di sekolah mudah Pak, tapi belajar hidup ini yang susah. Belajar hidup menerima sesuatu yang kita tidak inginkan. Belajar hidup memaafkan kesalahan orang lain. Itu susah loh yang begitu. Namanya ilmul ahwal. Ilmu yang terkait dengan sikap dan tindakan. Makanya kata para ulama, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Ucapan secara sikap itu lebih objektif dan lebih tajam daripada ucapan secara verbal atau lisan. Gitu. Jadi kasratul af'al itu atbaq, lebih mengena daripada kasratul lisan, daripada banyak bicara dan segala macamnya. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR kita sama-sama
kita belajar yang pertama supaya stabilitas iman kita dijaga Allah, maka belajarlah tenang. Ridho itu artinya itmi'nanul qulub, namanya ridho. Ridho itu artinya hatinya tenang, kalem, sekalipun melihat takdir yang tidak sesuai dengan dirinya. Hatinya tenang, tidak berontak, tidak suudzon, tidak apa, itu namanya ridho. Ya. Yang kedua, as-safhu an ibadillah, sesuai dengan ayat Al-Quran, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Saling bermusafahahlah, berjabat tangan, dan saling memaafkanlah antar sesama, karena Allah senang dengan orang yang muhsin. Orang abid Allah cinta dengan ahli ibadah, tapi Allah lebih cinta dengan orang yang muhsin. Muhsin itu berarti imannya sudah mantap, amalnya secara ilmu sudah oke, tinggal akhlaknya secara ihsan diperbagus. Allah senang dengan orang-orang yang muhsinin. Insya Allah itu jadi mahar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.